Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jumlah nabi-nabi Allah ada 124.000 nabi, dan di antara mereka ada yang menjadi rasul sebanyak 315 orang. Perbedaan nabi dan rasul adalah nabi diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Dia tidak membawa syariat baru. Kalau rasul, ia diutus Allah untuk membawa syariat baru dan menghapus syariat sebelumnya. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, beliau membawa syariat dan menghapus syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Para nabi dan rasul terdahulu, mereka hanya diutus kepada kaum tertentu saja. Misalnya Nabi Syu'aib, beliau diutus kepada penduduk Madian. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, dan Nabi Soleh diutus kepada kaum Tsamud. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh alam, seluruh umat manusia. Allah telah mengutus banyak nabi kepada kaum Bani Israel. Salah satu nabi Allah yang diutus untuk Bani Israel adalah Nabi Sya'ya, Nabi Sya'ya bin Amsiyah. Meskipun tidak termasuk dalam 25 nabi, Imam Ibnu Katsir memasukkan kisah Nabi Sya'ya dalam kitabnya Qasasul Anbiya, yaitu kitab yang khusus membahas kisah-kisah para nabi. Menurut Imam Ibnu Katsir, beliau mengutip dari riwayat Muhammad bin Ishaq, Nabi Sya'ya adalah nabi yang hidup sebelum masa Nabi Zakaria dan Yahya. Beliau salah satu nabi yang mengabarkan mengenai akan diutusnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Setelah Bani Israel ditinggal sangat lama sejak kematian Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Sya'ya. Ketika beliau diutus, Bani Israel saat itu dipimpin oleh seorang raja yang soleh, yaitu Raja Hizqiyah. Nabi Sya'ya hadir untuk memberikan nasihat kepada Bani Israel. Ia juga menjadi penasihat bagi kerajaan. Nabi Sya'ya memberikan saran yang baik ataupun melarang hal yang buruk bagi kerajaan. Sang Nabiullah juga mengambil keputusan segala urusan bagi Bani Israel. Suatu hari, Raja Hizqiyah ditimpa sebuah penyakit. Kakinya terkena infeksi yang sangat berat. Kematiannya sudah sangat dekat. Sementara itu, rombongan pasukan Raja Babilonia, yaitu Raja Sanharib, dikabarkan sedang menuju negeri mereka dan bermaksud untuk menyerbu dengan membawa 600.000 pasukan. Raja Hizqiyah pun kebingungan. Ia khawatir rakyatnya tewas sia-sia dan negerinya porak-poranda. Namun, ia tidak dapat melakukan apa-apa karena penyakit yang dideritanya. Ia pun meminta nasihat kepada Nabi Sya'ya tentang apa yang harus dia lakukan. Dengan nada lemas, dia berkata, "Wahai Nabi, apakah Allah memberikan wahyu kepadamu mengenai pasukan Sanharib?" Nabi Sya'ya menjawab, "Allah belum memberikan wahyu apapun kepadaku tentang itu." Beberapa hari kemudian, Nabi Sya'ya mendapat wahyu dari Allah agar Hizqiyah berwasiat untuk mencari penggantinya, agar mereka bisa menghadapi serangan dari Babilonia, karena ajalnya telah dekat. Dengan berat hati, Nabi Sya'ya pun mengatakannya kepada sang raja. Namun raja menerima dengan lapang dada. Raja Hizqiyah kemudian segera menghadap kiblat.
lalu menengadahkan tangan seraya berdoa dengan hati yang tulus. Sambil menangis, dia meminta belas kasihan Allah. Ya Allah, ya Tuhan semesta alam, wahai Raja dari segala raja, ya Tuhan yang penuh kebajikan dan penyayang, yang tidak tidur dan tidak mengantuk, yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Ingatlah hamba-Mu ini atas apa yang telah hamba berbuat bagi bangsa Bani Israel, dan Engkau tentu lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui setiap perbuatan hamba dan segala rahasia hamba. Lalu Allah pun menjawab doa raja yang soleh itu. Allah berfirman kepada Nabi Sa'ya bahwa dia sangat senang ketika Hizqiyah memanjatkan doa kepadanya. Allah pun memperpanjang usia Hizqiyah hingga 15 tahun lagi. Mendapat wahyu itu, Nabi Sa'ya pun segera memberi kabar kepada sang raja dengan gembira. Mendengar kabar tersebut, Raja Hizqiyah pun segera menyungkur sujud dan memanjatkan syukur kepada Allah. Setelah sujud syukur, Nabi Sa'ya meminta kepada sang raja untuk mengusap kaki yang infeksi dengan air buah tin. Dengan kehendak Allah, penyakit raja sembuh seketika. Tidak hanya menyembuhkan penyakit sang raja, Allah pun menolong Bani Israel dengan mengalahkan Sanharib. Tiba-tiba di pagi hari, seluruh pasukan Sanharib mati tergeletak, kecuali Raja Sanharib dan 5 orang yang menjadi tangan kanannya. Lalu mereka dibelenggu dan diarak selama 70 hari sebagai pembalasan dan penghinaan kepada mereka. Mereka diberi makan 2 roti gandum setiap harinya. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Sa'ya agar mereka dipulangkan ke Babilonia. Saat kembali, Raja Sanharib mengumpulkan kaumnya dan menceritakan kepada mereka tentang petaka yang menimpanya. Raja Sanharib lalu memanggil para tukang sihir di negeri itu untuk menanyakan hal aneh yang telah terjadi pada dirinya dan para tentaranya. Para tukang sihir pun mengatakan kepadanya, "Kami telah bercerita tentang Tuhan dan Nabi mereka, tapi Anda tidak pernah mendengarkan kami. Tidak ada yang bisa mengusik mereka karena mereka memiliki Nabi dan Tuhan yang melindungi mereka." 7 tahun setelah peristiwa itu, Raja Sanharib meninggal dunia. Kemudian setelah perpanjangan usia yang diberikan oleh Allah habis, Raja Hizqiyah menemui ajalnya. Setelah meninggalnya Raja Hizqiyah, kondisi kerajaan semakin memburuk, kejahatan menyebar sana-sini. Nabi Sa'ya yang masih hidup di tengah mereka tetap mendakwahkan tauhid dan menyeru kepada Bani Israel agar tetap di jalan Allah. Ia mengingatkan kepada Bani Israel untuk tetap mengingat Allah meski kondisi negerinya sedang karut-marut. Ia mengingatkan siksa dan hukuman Allah jika mereka menentang dan mendustakannya. Namun, meski Nabi Sa'ya berniat baik untuk menasihati mereka, Bani Israel justru marah kepadanya. Mereka geram dengan ceramah-ceramah Nabi Sa'ya. Mereka pun kemudian memusuhi Nabi Sa'ya dan berencana untuk membunuhnya. Ketika Bani Israel mengejarnya untuk membunuhnya, Nabi Sa'ya melewati sebuah pohon. Lalu tiba-tiba pohon yang dilewatinya itu terbuka. Nabi Sa'ya pun masuk dan berlindung di dalam pohon. Namun, setan melihat Nabi Sa'ya masuk ke dalam pohon. Setan pun kemudian membuat ujung jubah Nabi Sa'ya terjepit, sehingga terlihat oleh Bani Israel. Melihat itu,
Bani Israel pun segera mengambil gergaji, kemudian menggergaji pohon itu. Nabi Sya'ya pun wafat dibunuh oleh umatnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.